Rasanya cepat sekali ya saudara. Bau Natal tahun lalu belum habis, sekarang sudah Natal lagi. Itu tanda bahwa umur kita bakal nambah 1 tahun lagi. Tapi meskipun demikian, ada sukacita di tengah-tengah kita malam hari ini. Amin saudara. Tepuk tangan dong buat Raja di atas segala raja. Multimedia tolong ditampilkan. Saudara izinkan saya menyampaikan pesan Tuhan. Maafkan suara saya agak sedikit menyeramkan malam hari ini. Karena ya mungkin kurang fit. Udah tampil belum? Please multimedia. Lukas pasal 1, saya ingin mengajak saudara untuk kita membaca ayat 67 sampai dengan 75. Lukas pasal 1 ayat yang ke-67 sesuai dengan tema kita ayat yang ke-68 ya. 67 dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saya bacakan dari catatan saya saja, mungkin multimedia bisa mengikuti. Ya, oh maaf, ini belum di-on kan. Ya, atau ikuti aja deh ya. Anyway, oke, ayat 68, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapak leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Saudara, Lukas mencatat ada beberapa nyanyian. Sebetulnya ini juga merupakan salah satu nyanyian yang dinaikkan oleh Zakaria. Zakaria adalah bapak daripada Yohanes Pembaptis. Ya, ada nyanyian Maria, kita tahu. Ada nyanyian para malaikat, saudara. Dan kemudian ada juga nyanyian daripada Simeon, ya, yang sangat bersukacita ketika dia melihat Yesus. Dan saudara, nyanyian ini adalah merupakan sebuah prophetic song, nyanyian nubuatan. Nubuatan akan apa? Lawatan Tuhan bagi umatnya. Saya coba ngecek, lawatan Tuhan itu diambil dari bahasa aslinya, itu episkeptomai. Ya. Episkeptomai itu kayak apa? Di dalam bahasa Inggris, episkeptomai itu ditulis dengan to inspect, untuk meninspeksi, melihat, memahami keadaan, to select untuk memilih, to go to see untuk melihat, relief melepaskan, look out memperhatikan, dan visit mengunjungi. Kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Lukas lewat kata-kata ini luar biasa. Saudara perlu tahu bahwa Lukas adalah seorang dokter. Karena itu kalau dia dokter pasti dia pinter nomor satu saudara. Yang kedua dia akan memilih kata-kata yang ditulisnya sesuai dengan ilham Roh Kudus itu dengan tepat. Dan kalau kita lihat kebenaran ini begitu luar biasa. Alkitab berkata Tuhan itu memperhatikan, ya sama seperti seorang pemilik perusahaan yang tidak begitu saja mendengar laporan karyawannya. Dia harus memastikan bahwa apa yang dikerjakan karyawan itu berjalan dengan baik. Dia harus melakukan yang namanya inspeksi, betul enggak saudara? Ya. Dan Alkitab juga berkata dia memilih, dia melihat. Dan yang paling luar biasa apa? To relieve, ingin melepaskan kita. Saudara, lawatan ini mendatangkan apa atau membawa apa di dalam kehidupan kita? Kemarin gembala senior kita, kalau saudara pengen tahu nanti lihat YouTube-nya aja, ya, menerangkan tentang 12 berkat dari ayat-ayat ini. Tapi izinkan malam hari ini saya melihat dari sisi yang sedikit berbeda, saudara. Ada satu ayat yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, dia berkata, bawa kembali kepadaku, ingatkan kembali kepadaku, sukacita karena keselamatanmu. Ada banyak orang Kristen yang udah bertahun-tahun jadi Kristen. Itu bisa lupa dengan pengalaman pertobatannya.
Coba saya ingin mengajak saudara untuk kita pejamkan mata sebentar, renungkan atau saudaraku rasakan kembali apa yang saudara sudah terima ketika pertama kali saudara bertobat. Masih ingat gak saudara? Seringkali disebut dengan pengalaman first love, kasih mula-mula. Ya, saudara, gereja di Efesus terkenal dengan gereja yang penuh dengan kasih. Gereja Efesus adalah gereja yang jemaatnya pada abad pertama itu paling banyak, puluhan ribu jemaatnya. Kenapa gereja itu bisa menjadi gereja yang begitu berdampak di tengah-tengah kota yang penuh dengan penyembahan berhala? Saya bayangkan Efesus itu mirip kota Surabaya, saudara. Ya, banyak pedagangnya, uang nomor satu, segala sesuatu dinilai dengan harta. Tetapi gereja di Efesus memberikan dampak yang sangat dahsyat. Dan senior pastor daripada gereja di Efesus adalah Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya, tetapi Yohanes Sang Rasul, yang seringkali disebut dengan the apostle of love, the apostle of love, rasul kasih. Kota itu menemukan satu komunitas yang berbeda, yang seringkali kita sebut dengan kingdom people. Saudara harus tahu bahwa kerajaan surga adalah kerajaan kasih. Apa yang menandai setiap kali kita merayakan Natal? Ayat favorit untuk Natal apa? Sudah masih ingat enggak saudara? Ayat favorit buat Natal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya putranya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. For God so loved the world. Apa yang melandasi semua perkara? Apa yang melandasi kedatangannya ke atas muka bumi ini? Kasih. Karena dia mengasihi kita. Tuhan gak pernah hitung-hitungan, saudara. Ketika dia akan turun ke dunia ini. Dia tidak pernah utus malaikatnya dan membuat namanya visibility studies, studi kelayakan. Pantas enggak? Layak enggak kira-kira kalau saya datang? No. Dia mengambil keputusan dan keputusan itu dilandasi oleh satu hal. LOVE. Ya, orang seringkali foto gini kan saudara. Ya, love. For God so loved the world. Dan karena itu kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini. Izinkan malam hari ini secara sederhana saya menguraikan beberapa hal saudara. Untuk mengingatkan kembali kepada saudara. Waktu saya ditelepon Pak Arifin, lalu kemudian beliau berkata, tema Natal dan tema Natal kita, Lukas pasal 1 ini. Yang berbicara tentang bagaimana Tuhan melawat umatnya. Yang ada dalam pikiran saya pada waktu itu adalah, saudara, ini bicara tentang keselamatan. Ya, tapi keselamatan itu tidak hanya sekedar satu kata. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-68 ayat B, bagian B, dikatakan keselamatan lawatan itu membawa kelepasan. Ya, saudara lihat itu. For he has visited, mengunjungi, mendatangi, melawat, and redeem his people. Menebus akan umatnya. Dan litosis itu bahasa aslinya ya saudara. Daripada kata ini bicara tentang ransoming, redeem, redemption. Dan ini istilah ini sebetulnya bukan istilah teologis saudara. Ini istilah bisnis. Pak Mul orang bisnis ya. Berapa banyak di sini pengusaha? Boleh angkat tangan? Pengusaha. Atau saya balik aja, berapa banyak pendeta angkat tangan? Nah, terus saudara ini apa? Kalau pengusaha pasti ngerti saudara istilah ini. Di-redeem. Ya, saudara, kenapa manusia harus ditebus? Karena Alkitab berkata manusia telah berbuat dosa. Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Karena semua orang. Berapa banyak orang yang ada di tempat ini angkat tangan saudara? Coba yakinkan yang di sebelah saudara itu orang. Semua orang. Tidak peduli saudara. Oh karena dia bule, ganteng, oh kalau dia sih enggak jatuh dalam. Tidak saudara. Ya, oh cuman orang hitam aja. Soalnya apa ireng? Enggak ada hubungannya saudara. Tidak ada hubungannya dengan warna kulit.
tidak ada hubungannya dengan tempat kelahiran, tidak ada hubungannya dengan latar belakang keluarga. Enggak ada, semua orang telah berbuat dosa. Dan apa akibatnya? Kehilangan kemuliaan Allah. Makanya manusia yang mengalami kejatuhan dosa jadi aneh. Betul nggak saudara? Kita ini jenisnya cuma dua, pria dan apa? Wanita. Saya tadi lihat di sini rockman muji Tuhan. Huha. Amin. Iya, saya senang ya saudara ya. Karena ibu-ibunya udah duluan di sini. Banyak juga jumlahnya. Lain kali rockman jangan mau kalah, mesti lebih banyak lagi. Pak Halim tahun depan yang choir nanti bapak-bapak. Ya, jangan cuma ibu-ibu. Kapan itu kita pertemuan di Jakarta saudara, Rakernas. Lalu ada satu bapak berdiri. Dia dari Sumatera Utara kalau enggak salah. Dia bilang, bapak-bapak di sini, aku mau berkatakan satu hal. Jadi penting sekali. Ya, kan orang Batak ngomongnya gitu saudara. Kenapa di GBI ini hanya ada persekutuan wanita? Mengapa tidak ada bapak-bapak? Akhirnya usulnya diterima. Sebentar lagi kita bikin persekutuan kaum bapak. Tapi rock udah lebih dulu. Rockman, haleluya, huha. Coba semua pria, jangan gini terus. Ya, ayo pria-pria bangkit berdiri. Yang pria saja bangkit berdiri. Siapa yang belum pernah ikut rockman, angkat tangan. Bertobatlah sebab kerajaan surga. Enggak ya, nanti akan diadakan ikut lagi. Rockman punya apa namanya, bukan moto, yell. Ya, kalau bilang huha, huha. Bisa enggak pria-pria? Ikuti saya, 1, 2, 3. Huha, huha. Amin. Silakan duduk saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, pria perlu dipulihkan. Dan untuk itulah Yesus datang. Dan Alkitab berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Manusia mencoba, saudaraku, untuk menggunakan segala cara. Untuk menebus dirinya, membebaskan dirinya. Penebusan itu terjadi karena apa? Karena utang, saudara. Nenek moyang kita berhutang karena kejatuhan dalam dosa. Makanya kemuliaan Allah hilang. Dan itu menjadikan kita budak dosa. Alkitab memakai istilah sin nature. Natur dosa atau sifat dosa, terjemahan bahasa Indonesia. Sifat itu sesuatu yang menetap. Natur itu ada, menetap, built in istilahnya. Lahir udah ada. Ya, saudara kita nggak bisa lepas dari itu. Makanya kita nggak bisa selamatkan diri kita sendiri. Kita dikuasai dosa. Dengar baik-baik saudara, bukan karena orang mencuri dia berdosa. Bukan karena orang selingkuh dia dosa. Bukan karena orang punya pikiran kotor. Jahat dia berdosa. Kebalik. Karena manusia berdosa, manusia mencuri. Karena manusia berdosa, manusia berkhianat. Karena manusia berdosa, manusia melanggar segala sesuatu. Paulus bilang begini, aku tahu apa yang baik. Dan aku ingin melakukan yang baik. Tapi ketika aku memikirkan yang baik, yang jahat ada padaku. Siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Enggak ada. Kecuali lewat dia. Yang berkata, I am the way. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. He's the way. Dia enggak berkata, banyak tokoh di dunia ini bilang, I know the way. Aku tahu jalannya. Tapi dia tidak berkata begitu. Dia berkata, I am. Akulah. Ya saudara. Dan dosa melahirkan apa dalam kehidupan kita? Kutuk. Kutuk kebodohan. Kutuk kemiskinan. Kutuk kegagalan. Dan berbagai macam kutuk yang lain. Saudara, hari ini kita bersyukur. Saya secara pribadi beberapa minggu terakhir ini. Bilang Tuhan, beri itu nomor 1 kepada saya. Sebagai pembawa berita. Bring me the joy of my salvation. Bawa kembali apa itu? Sukacita karena keselamatan. Saya ingat hari ketika saya bertobat, dibaptis lahir baru. Daniel yang lama telah mati. Ya, saudara saya itu lahir nama saya udah Daniel.
Biasanya orang dapat nama Kristen itu nama baptis, betul enggak saudara? Saya enggak, karena keluarga saya memang Kristen. Papa saya Kristen, mama saya Kristen. Kakek saya Kristen. Kakek saya dulu aktif, opa saya, papa dari papa saya. Aktif melayani. Saya juga karena saya lahir beliau sudah enggak ada. Saya diceritakan saudara. Bagaimana dia melayani Tuhan. Dulu saya lahir di kota Banjarmasin. Ada satu gereja Pentakosta kecil di Jalan Veteran. Jadi kalau orang lama pakai bahasa Belanda ya, orang lama bilangnya Pinksterkerk. Pinkster itu Pentakosta, Kerk itu church ya. Gereja Pentakosta. Opa saya. Saya lahir sama papa saya dikasih nama Daniel. Kenapa Daniel? Karena Daniel cinta Tuhan, takut akan Tuhan, penuh hikmat. Enggak ada bapak-bapak mau anaknya blow on, betul saudara? Penuh hikmat. Ya, betul saya Kristen. Tapi sekaligus ten Kris. Apa itu ten Kris? Boten Kristen. Kristen cuma nama. KTP, Kristen tanpa pertobatan. KTP, Kristen tanpa pertobatan. Sampai saya berjumpa dengan dia. Daniel penuh hikmat kata Alkitab. Tapi Daniel yang ini dulu, saudara, ya enggak punya hikmat sama sekali. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari diri saya. Secara akademik, bakat atau apapun. Tiap tahun kalau naik kelas, saya susah tidur saudara. Karena apa? Saya pikir saya enggak bakal naik kelas. Adik-adik mami saya suka goda saya. Mereka nyanyi lagu itu, lihat kebunku penuh dengan bunga. Kenapa bunga? Warnanya merah. Rapote abang kabeh. Gak munggah kue. Wis awakmu gede, ketinggalan kelas. Dari tahun ke tahun. Tapi karena anugerah. Saya memang gak lulus, tapi lolos saudara. Dari tahun ke tahun. Sampai saya lulus SMA, saya bilang mama saya, Mam, saya masuk 10 besar. Dengarin katanya. Maksud saya dari belakang bukan dari depan. Mami saya diem aja saudara. Ya, ketika saya semester awal kuliah, saya berjumpa dengan Tuhan saya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, sumber segala hikmat. Amin saudara. Saya berubah. Ya, tiba-tiba hikmat datang. Apa kunci hikmat? Takut akan Tuhan. Dulu saya pemberontak saudara. Papa saya bilang, saya masih ingat saya SMP ya saudara. Teman saya ulang tahun. Saya bilang papa saya, Pap saya mau pergi malam minggu. Ya, mau kemana? Temanku ulang tahun. Jangan malam-malam ya. Siap. Pulangnya pagi saudara. Kan jangan malam. Ya. Ketika saya berubah, hidup saya juga berubah. Siapa yang menyelamatkan? Siapa yang menebus dosa saya? Saya hidup dalam kutuk. Bodoh, ya nggak pinter gitu, nggak bodoh-bodoh banget lah. Ya, tapi juga nggak pinter saudara. Om saya bilang sama papi saya, anakmu itu jangan dikuliahkan, kesian, nggak mampu dia. Masukkan akademi paling top katanya. Untung papi saya, saudaraku, ayah yang meskipun anaknya gitu dia tetap bangga. Urusan anakku kuliah enggak kuliah bukan urusanmu. Ya, papa saya saudara. Puji Tuhan. Yesus menebus saya dari segala dosa dan kesalahan yang saya buat. Pemberontakan yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Roma pasal 6 ayat 18, kita baca sama-sama ayat ini. Roma pasal 6 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Kamu telah apa? Dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan. Yesus datang untuk apa? Bayar semua hutang kita. Bayar semua kutuk yang ada dalam kehidupan kita. Setiap minggu saudara kan melakukan perjamuan, betul enggak? Ada orang tanya, Pak kenapa enggak sebulan sekali ya Pak? Harusnya malah tiap hari saudara. Untuk mengingat
Kristus bilang apa? Lakukan ini untuk mengingat apa yang aku kerjakan bagimu. Apa yang dia kerjakan bagi kita? Ya, He came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Dia datang dari sorga. Ya, lagunya Pak Arifin itu. Dia tinggalkan sorga mulia dan mencari manusia. Siapa di sini manusia? Iya, dia cari saudara. Iya, simpanse enggak termasuk, ya saudara. Yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan rumah Bapa untuk engkau dan saya. Enggak peduli orang Papua, orang Jawa, orang Madura, orang Batak, orang apapun kecuali orang Aring, saudara. Ditebusnya dengan nyawa untuk dimuliakannya. Amin, saudaraku. Dibebaskan dari dosa. Bisa kita membebaskan diri kita sendiri? Tidak. Dia tahu dia datang untuk mati. Ketika dia lahir, Alkitab bilang dia dibungkus kain lampin. Terjemahan bahasa Indonesia sopan, saudara. Itu kain kafan. Dia tidak datang untuk liburan ke bumi ini. Dia tidak datang untuk healing. Dia enggak datang, saudaraku, untuk menikmati dunia. Tidak. Dia datang untuk mati. Kenapa dia harus mati? Untuk menebus kita. Untuk membayar hutang dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi enggak cuma di situ. Karena ada penebusan, maka ada keselamatan. Ayat 69 sampai dengan 71. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud, hambanya. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Siapa musuh kita, saudara? Iblis. Siapa iblis? Pencuri, pembunuh, pembinasa. Tambah satu lagi yang banyak orang tidak tahu. Bahkan orang Kristen tidak tahu juga. Iblis itu apa? Bapak itu tukang bujuk, saudara. Iblis itu bapak pendusta. Kasih tahu kiri kanan bilang, makanya ojo bujuk. Bapakmu sopo? Ya. Bukan cuma itu, kitab Wahyu bilang the accuser of the brethren. Siapakah iblis? Penuduh saudara-saudara. Bayangkan ya saudara, kita udah terikat dosa, jadi hamba dosa. Dan dosa menurut Alkitab itu tidak cuma perbuatan, mulai dari sini saudara, inside out. Kita merasa salah, kita merasa tertuduh. Oh dia memang penuduh. Ya, saudara pernah enggak lagi di gereja nyembah Tuhan, tiba-tiba seperti ada yang membisikkan sesuatu di kepala kita. Gayamu nyembah-nyembah, mau bengi kon lapo? Langsung turun tangannya, sudah lemes. Penuduh saudara-saudara. Orang tertuduh itu orang apa saudara? Orang kalau dituduh itu orang apa? Coba lihat kiri kanan sambil senyum bilang, orang salah mas. Bro, orang salah bro. Kalau nggak salah nggak dituduh saudara. Tapi karena dia membayar dosa kita. Bukan hanya kita di-redeem, kita diselamatkan. Namanya tanduk keselamatan. Firman Tuhan ayat yang ke-71 berkata, untuk menyelamatkan kita. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah apa? Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi manusia tanpa Kristus dilahirkan cuman untuk antri saudara. Antri kepada apa? Kepada kebinasaan. Lupa tapi bagaimana dengan agama? Saya tidak anti agama. Tapi mohon maaf saudara, agama tidak menyelamatkan. Ideologi tidak menyelamatkan. Ya, sebut apa aja di atas muka bumi ini. Billy Graham pernah berkata, Christianity is not a religion, it's a relation, dia bilang. Kekristenan itu bukan agama, hubungan.
Kenapa dibilang hubungan? Karena Yesus datang. Kenapa Yesus datang? Karena kita nggak mampu pergi kepada dia. Dan dia yang harus datang. Masa Allah jadi manusia, Pak? Hei, kalau dia nggak jadi manusia, kita nggak bisa berelasi sama dia. Yang bisa berelasi itu cuman yang sehubungan, yang sesama, yang sejenis. Benar nggak? Pak, tapi saya sama anjing saya bisa tuh, Pak. Bisa omong-omongan sama anjing. Gak iso. Saya akrab sama kucing saya. Memang mirip sih kamu. Enggak ya saudara ya. Pernah curhat sama kucing? Nggak bisa. Tapi kita bisa curhat sama sesama manusia. Bahasane kalau orang Jawa bilang gatok bahasane. Yesus harus jadi manusia. Supaya kita bisa paham saudara. Dan untuk dia jadi manusia, saudara pikir mudah? Tidak. Seperti yang saya katakan tadi, sejak dari hari kelahirannya, dia penuh penderitaan. Kenapa dia harus menderita? Supaya hari ini saudara terbebas, amin saudaraku. Tidak ada tuduhan lagi. Melayani dengan hati nurani yang bersih, yang murni. Dan kalau kita mengasihi, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin saudara. Saya nggak bisa mengasihi dengan kekuatan saya. Saya terbatas. Tapi oleh karena kasihnya saya diberi pengertian. Kita nggak mungkin bisa menceritakan apa yang kita nggak alami, nggak mungkin saudara. Untuk saudara bisa mengasihi, saudara harus terima kasih dulu. Baru saudara bisa berbagi kasih. Ya kan? Saudara belum pernah makan soto, terus ada bule datang. Lalu ngomong sama saudara, saya dengar di Indonesia ini ada makanan yang sangat terkenal. Namanya soto. Can you tell me about soto? Bisa nggak kasih tahu saya tentang soto? Rasanya kayak apa? Feel-nya kayak apa? Isinya itu apa aja? Ya, saudara nggak pernah tahu soto. Gimana caranya nerangin soto? Betul nggak saudara? Kenapa manusia gagal mengasihi? Mengasihi dengan motif yang berbeda, mengasihi kelihatannya saudara. Atau mengasihi tanpa pengertian. Karena kita nggak tahu what is the true love. Kasih yang sebenarnya itu kayak apa. Sampai dia ada di dalam kehidupan kita. God is love, kata firman Tuhan. Rasul Yohanes berkata, Allah adalah, apa saudara? Kasih. Sebelum saudara pulang malam hari ini, saudaraku minta sama Tuhan. Tuhan ingatkan aku kembali. Ketika saya bertobat, saya betul-betul berubah 180 derajat. Bukan 360 ya saudara. 180 derajat. Dan saya ingat saudara, tidak lama setelah saya bertobat, saya menangkan jiwa. Ada satu kerinduan, kelaparan, kehausan untuk melihat kenalan saya, keluarga saya datang pada Tuhan. Ya, saudara, tapi kalau kita nggak ngalami ini nggak bisa. Dalam Mazmur 68 ayat 20-21 dikatakan terpujilah Tuhan, hari demi hari ia menanggung bagi kita. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Allah adalah keselamatan kita, Selah. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan daripada maut. Satu ayat lagi, 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yang dikatakan oleh kedatangan juru selamat. Untuk itulah malam hari ini kita ada di tempat ini merayakannya. Amin saudara. Saya berpesan satu saja. Karena tiap kali kita masuk Christmas season seperti ini, banyak orang percaya tenggelam dalam hingar-bingar perayaan-perayaan. Saya ini hampir berapa hari sekali khotbah saudara. Dan memang saya perhatikan, ini udah yang keempat mungkin saya datang ibadah Natal.
Ya, ada lagu favorit memang, saudaraku. Yang nyanyi glory, itu pilihan penggemar itu memang. Ya, dia bangkit. Itu 4 kali ibadah ini, 2 lagu itu ada terus. Ini bukan top 40 lagi. Ini top 5, bahkan top 3 saudara. Saya nggak tahu, nanti besok ini saya juga akan melayani Natal, Minggu juga akan melayani Natal. Ya, lalu kapan lagi ya? Apakah 2 lagu itu akan tetap ada? Kalau dalam 1 bulan ini 2 lagu itu tetap ada. Tahun depan tolong kita cari lagu yang lain ya saudara. Kita nih kayak kurang kreatif gitu loh. Enggak, bukan yang ini kurang kreatif, enggak. Surabaya kemarin nyanyi itu juga. Iya, saya ngomong istri saya, waktu saya merayakan Natal di Banyuwangi, lagu itu dibawakan. Sebelum itu saya ikut satu perayaan sama istri saya. Iki lagu favorit iki. Saya pengen tahu nanti berikut sungguhan di Banyuwangi, nyanyi podo Pak. Wingi dek Surabaya podo. Dino ini gresek podo pisan. Ya, penciptanya luar biasa itu lagu itu, legend ya saudara ya. Jadi dia datang untuk membebaskan, membayar semuanya. Supaya kita merdeka saudara, terbebas. Lalu keselamatan dikaruniakan pada kita. Keselamatan itu bukan kuat gagah hebat kita. Keselamatan itu karena anugerahnya. Itu sebabnya saudaraku enggak stop sampai di situ. Ayat 72 dan ayat yang ke-73. Firman berkata, dia menunjukkan rahmatnya. Ayat 72-73. Lukas, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapak leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Tampilkan yang bahasa Inggrisnya. Lihat itu saudara. To make true and show, untuk membuat itu jadi benar, jadi nyata dan memperlihatkan. The mercy and compassion and kindness. Dikatakan demikian. Untuk memperlihatkan kepada kita apa? Kemurahan, mercy. Kalau ada orang yang akan dihukum gantung atau dihukum pacung, zaman dulu saudara, atau dihukum seumur hidup, kursi listrik, atau dikasih racun, ya untuk hukuman mati, lalu diberikan grasi, diberikan pengampunan. Seperti itu, mercy. Makanya kalau dalam bahasa Inggris kadang-kadang orang-orang berdoa, have mercy on me. Berikanlah kemurahan kepadaku. Ya, satu kali saudara, rumah saya di Citraland, keluar dari klaster saya, itu dipasangi lampu traffic light sekarang. Kalau orang Jogja bilang Bang Jo, ya abang hijau, saudara. Dan mungkin karena nggak terbiasa. Jadi waktunya saya jalan dari dalam itu, yang itu simpang 4 gini ya. Yang dari sini tuh seringkali nerobos saudara. Enggak tahu apakah dia buta warna, apa buta beneran. Ya, jelas-jelas abang di tempat saya hijau. Kalau hijau harusnya kita ngapain? Jalan lah, saya jalan. Yang di sini juga jalan. Maka sepeda motor itu nabrak saudara. Brak! Ya kan? Pas saya ada pertemuan rockman di Surabaya. Biasanya rockman kalau ketemu itu gayanya gaya tentara saudara. Jadi saya pakai baju doreng, celananya hijau. Badan saya lumayan lah ya, enggak gede-gede banget tapi lumayan lah. Ya, dan saya baru cukur rambut saudara. Army look. Kata ngamuk ini wong loro. Begitu lihat saya keluar, saya bilang, lampu merah Bapak enggak lihat? Ya maaf Pak. Tak delok motorku penyok ya saudara. Lalu saya bilang, Pak ini gimana ini urusannya? Iya Pak. Iso gak ganteni? Iya sorry Pak, gak iso Pak, aduh sorry. Ya sudah jalan sudah, saya juga jalan. Itu dia seperti bilang, have mercy on me. Kasih aku kemurahan, aku enggak mampu. Dan Tuhan yang sempurna melihat kita semua, dengar baik-baik, di dalam Kristus saudara. Dia rindu untuk memberikan apa? Kemurahannya. Saya kasih tahu saudara ya, saudara enggak mungkin bisa berkemurahan, mengampuni, rilis orang lain, bahkan memberkati orang lain. Kalau saudara belum pernah menerimanya dari Tuhan. Saya bilang ya sudah, toh dia enggak mampu. Ya,
Saya juga enggak bentak-bentak, bukan karena saya pendeta, saya kemudian, nanti kalau saya bentak-bentak, morono jemaat liwat, ya apa? Ada pendeta yang gitu saudara. Takut untuk masang atribut-atribut tertentu di kendaraannya, supaya tidak dikenali. Ya kalau ada stikernya rock motong mobil, cat! Jare ini kingdom. Iku duduk kingdom. Iku. The mercy and compassion and kindness. Bayangkan kalau Tuhan berkemurahan sama kita. Bayangkan saudaraku kalau Tuhan punya belas kasihan sama kita, compassion. Dan kebaikan, kindness. Kita punya teman baik aja, itu menyenangkan, betul gak saudara? Waduh kalau sama mas satu itu waduh seneng apa wongnya apik. Dijaluk itu lu ngopo ae pokoke beres wes. Ya. Kalau kita datang sama dia, "Shalom Pak, apa kabar Pak?" "Oh ya, siap," katanya. "Ini loh Pak, mau minta tolong." "Siap." Pokoknya siap terus dia, saudara. "Bisa bantu enggak di gereja?" "Siap." Belum mari ngomong siap gitu. "Bapak tahu yang saya minta?" "Siap." Loh, ya apa? Itu orang baik, teman baik. Apalagi Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan tidak mampu? Coba jawab. Ada nggak yang Tuhan tidak mampu? Hah? Siapa yang bilang ada? Siapa yang bilang tidak ada? Siapa yang bingung dengan pertanyaan saya? Ada nggak yang Tuhan nggak mampu? Ya, ada yang bilang nggak ada yang bilang ada. Yang Tuhan nggak mampu tuh muji namanya sendiri, itu dia nggak mampu. Yang Tuhan nggak mampu tuh membenci, itu Tuhan nggak mampu. Ya, tapi nggak ada yang Tuhan nggak bisa, saudara. Nggak ada yang Tuhan nggak mampu. Ada saudara di sini yang punya anak putri nggak kawin-kawin? Bingung? Ya, 20 masih oke. Kalau 20-an itu katanya kamu siapa? Kalau sudah 20 naik lagi ke atas, siapa kamu? Kalau udah di atas 30, siapa saja? Ada yang Tuhan nggak mampu? Nggak ada. Minta jodoh yang paling cocok buat anak kita. Satu kali saya sama istri saya ngobrol-ngobrol. Istri saya bilang, tak pikir-pikir wong merit iku ya. Kayak tuku kucing dalam karung. Ya memang ada benernya kan kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Tapi saya bilang jangan khawatir. Sing penting kontrol sing dodol sapa. Nek sing dodol genah kucingnya genah pasti. Saudara, apa yang Tuhan nggak bisa? Ada utang yang belum dibayar? Loh kok dijawab? Ada utang yang belum dibayar? Bayaran. Minta hikmat Tuhan saudara. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, amin saudara. Karena berkat datang dari Tuhan, susah payah tidak menambahinya. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara, haleluya. Saya ingin bacakan kitab Ratapan pasal 3, ayat 21 sampai dengan 23. Kenapa ditulis kitab Ratapan? Karena memang isinya ratapan, sudah baca. Dan kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Yeremia punya julukan saudara. The Weeping Prophet, Nabi yang meratap. Kenapa Yeremia meratap? Melihat kehancuran bangsanya. Saudara tahu enggak kenapa kita harus berdoa buat bangsa kita? Supaya bangsa kita ini tetap jaya. Aman dan sentosa. Amin saudaraku. Dan memuliakan nama Tuhan. Nehemia melihat kehancuran bangsanya depan mata. Tapi Ratapan pasal yang ketiga. Ayat ini begitu banyak menginspirasi. Para komposer, penulis lagu. Bahkan juga para pengkhotbah tentunya. Berkata tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi dia bilang sebetulnya Tuhan hopeless. Yang ada di depan bencana. Tapi inilah yang kuperhatikan kata Yeremia. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22, betapa pentingnya
saudaraku, kemurahan Tuhan tak berkesudahan, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru. Apa saudara? Tiap pagi besar kesetiaanmu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Apa yang ku perlu telah ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Senyum lebih lebar lagi, lihat kiri kanan, bilang kepadamu. Amin saudara. The last but not least, pertama dia menebus kita, dia bayar apa yang tidak mampu kita bayar. Kalau ada orang yang bayari kita, enggak selalu kita tuh enggak mampu ya saudara ya. Saya ini hamba Tuhan, dapat banyak kemurahan Tuhan. Tadi aja ditraktir makan sama di Pak Elan saudara. Ya, kita kadang-kadang makan, mau bayar, kasirnya bilang, Pak sudah dibayari Pak. Sopo sing bayari? Tadi Bapak yang duluan, ya pasti duluan, yang buri-buri kan enggak mungkin toh ya. Yang modelnya kayak apa? Ya ini Pak, saya enggak tahu saudara. Kadang ada orang kirim gift ke rumah. Ya, itu Gojek, enggak semua Gojek pinter ya saudara ya. Kalau pinter dia enggak jadi Gojek ya. Siapa yang kirim Pak? Enggak tahu Pak, ini siapa Pak katanya. Ya. Tuhan bilang itu loh, itu yang disebut dengan rahmat, kemurahan, kasih anugerah. Saya masih ingat ketika saya ulang tahun, pas hari Minggu saudara. Dan di setiap satelit yang saya khotbah, dirayakan. Lalu Pak Arifin pernah ngomong saya, Den, dicintai itu lebih berharga daripada sekedar harta. Orang bisa punya banyak duit, tapi enggak disenengin orang saudara. Ya, duitnya banyak. Kalau dia datang mungkin orang hormat. Pak, mari Pak, mari. Begitu bencekno saja nih Pak. Kan kita orang Indonesia gitu saudara. Betul enggak saudara? Ya. Saudara mungkin enggak kaya raya. Saudara mungkin orang sederhana. Tapi saudara dicintai. Itulah kasih karunia dan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Oke. But ya, this is the last ya, ini yang terakhir, tapi ini juga tidak kalah penting saudara. Ditebus, dibenarkan, diselamatkan, hidup dengan anugerah kasih karunia. Kasih karunia itu kekuatan yang Tuhan beri kepada kita, yang memampukan kita untuk kita melakukan yang tidak mampu kita lakukan. Itu kasih karunia saudara. Dan Alkitab juga berkata perkenanannya ada di dalam kehidupan kita. Saya dulu ada di gereja mainline ya, mainstream, gereja kakak tua. Bukan kakak tua burung, bukan. Saya di GPIB dulu. Dan kalau pendeta datang masuk ke mimbar, kita nyanyi, kemuliaan bagi Allah. Aku jailing loh Pak. Di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk ya, orang Ambon saudara. Anyway, saudara, perkenanannya itu, haleluya, perkenanannya luar biasa ya. Ayat 74 dan ayat 75, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Agama mengendalikan ibadah dengan ketakutan. Kerajaan surga tidak. Kita beribadah dalam kebebasan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Amin saudara. Kalau ibadah takut, ya itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mendatangkan ketakutan saudara.
tapi kasih, ketertiban, dan damai sejahtera. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ada perkataan fearlessly in holiness. Tanpa rasa takut. Datang dengan kemerdekaan. Datang karena kasih. Sama seperti seorang anak ketika berjumpa dengan papanya. Saudara jangankan anak, anjing aja. Iya kan? Saudara kalau pulang ke rumah, anjing saudara kira-kira sikapnya kayak apa? Kalau buntutnya goyang saudara, kepalanya lenggak-lenggok, berarti dia dibesarkan dalam kasih, dipelihara dalam kasih. Betul enggak saudara? Waktu dia lihat tuannya, dia sukacita, dia senang. Wah ibu pulang ya, pasti nggak no panganan kira-kira gitu. Tapi kalau anjing yang dibesarkan dalam teror, begitu dia lihat bapaknya datang, apa ngamuan anjing kepahitan. Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan perkenanan. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Roma pasal yang ke-8 ayat 15 dan ayat yang ke-16, ayat terakhir. Pemain musik bisa kembali, song leader singer bisa bersiap-siap. Roma pasal 8 ayat 15 dan 16, sebab kamu tidak menerima roh, apa saudara? Perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jangan hidup di drive, dikendalikan oleh rasa takut. Takut nanti anakku gimana ya Pak? Takut nanti kerjaanku ya apa? Masa depannya gimana? Takut ini, takut itu. Pertama kita akan cepat tua saudara. Kita akan bermutu. Tahu bermutu saudara? Bermuka tua. Harusnya kita ini bermuda, betul enggak saudara? Berhati muda, berwajah muda juga. Rambut boleh putih, tapi senyum tetap menawan. Sedap ya saudara ya. Yang membuat kamu tidak menjadi, tetapi kamu telah menerima apa? Roh, baca sama-sama, 1, 2, 3, yang menjadikan kamu siapa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebutan Aba itu sebutan pasar buat ayah, buat bapak. Sebutan pasar kalau orang Jawa ngomongnya bapak. Ada yang manggilnya Romo. Kalau orang Betawi manggilnya babe. Kalau dia berdoa, babe gue yang ada di surga. Dikuduskanlah nama elu be. Datang dong kerajaannya. Di bumi nih, kayak di surga. Betul saudara? Kalau anak yang cinta bapaknya waktu dia lihat bapaknya, apa dia datang dengan takut? Apa dia datang dengan, Bapak, enggak. Saya kalau pulang pelayanan dulu saudara. Pelayanan kadang-kadang di luar pulau, luar kota. Kalau saya pulang, begitu saya buka pintu, anak saya dari dalam teriak, Papa! Dia lari saudara, cabak. Habis itu bilang ini, aku dibawa nopo. Dia punya kebebasan. Itulah saudaraku yang dilakukan Bapak kepada kita. Roh itu bersaksi. Bersama-sama dengan apa saudara? Sambil bangkit berdiri. Kita katakan dengan keras, mulai dari kata kita. 1, 2, 3. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang anak-anak Allah, puji dia, tepuk tangan, teriakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah firman kebenaran-Mu ini boleh Tuhan termaterai dalam hati batin dan pikiran kami. Hamba-Mu berhenti berbicara tapi Roh Kudus tidak. Hamba berdoa biarlah kiranya dibawa kembali kepada kami. Tuhan yang mulai suam, bangkitkan kembali roh kami Tuhan. Lawat kami malam hari ini. Kami tidak mau pulang dari tempat ini sama dengan ketika kami datang. Kami mau pulang membawa perubahan.